Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari fi'il madi. Di sini ya, kita pertama pada bab pertama yaitu tentang fi'il madi, kemudian mudzakkar, kemudian untuk ghaib ya. Fi'il madi adalah fi'il yang sudah dikerjakan pada masa lampau ya, sudah dikerjakan. Kemudian kalau mudzakkar berarti untuk laki-laki. Kemudian kalau ghaib yaitu orang yang sedang kita bicarakan atau orangnya tidak ada pada waktu itu ya. Jadi di sini kita bahas pertama untuk mudzakkar ada fa'ala ya. Kalau fa'ala itu sudah lampau untuk mufrad ya, untuk satu orang. Kemudian kalau fa'ala untuk musanna atau dua orang berarti mereka berdua yang sedang tidak ada, sudah mengerjakan sesuatu. Kemudian fa'alu yang ketiga yaitu jamak atau untuk dua orang atau lebih ya, yang sedang tidak ada ya. Saya ulang, di sini mudzakkar untuk laki-laki. Yang pertama ada fa'ala untuk satu orang atau mufrad, kemudian fa'ala untuk musanna atau dua orang laki-laki yang tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah fa'alu untuk jamak atau untuk dua orang lebih yang sedang tidak ada. Nah, caranya untuk fi'liyah atau ismiyah. Sekarang fi'liyah adalah jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Untuk mengingat-ingat, karena dia fi'liyah maka dia harus diawali dengan kalimat fi'il ya, atau pekerjaan. Jadi pekerjaannya didahulukan. Contohnya seperti apa? Ya, kita tulis di sini. Fi'liyah misalkan akala at-thalib ya, at-thalib ini fa'ilnya ya. Fa'il itu berarti isim yang menunjukkan seseorang yang sedang mengerjakan. Akala at-thalib ar-ruzza. Anak murid laki-laki satu ya, sudah makan apa yang sudah dimakan. Ar-ruzza berarti nasi ya. Kemudian ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali atau tersusun dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang jatuh pada awal kalimah. Kemudian khobar adalah jumlah kalimah yang jatuh sesudah mubtada ya. Jadi khobar itu adalah sesuatu yang mengabarkan keadaan mubtadanya. Nah, sekarang karena dia adalah ismiyah maka otomatis awalnya ya, awal jumlahnya harus diawali dengan kalimat isim ya. Jadi kalau misalkan akala adalah fi'il, kemudian at-thalib di sini adalah isim yang menjadi fa'il. Kalau ini fi'il kemudian ini fa'il, maka kalau ismiyah, isimnya harus ditaruh di awal. Berarti ini kita tarik ke depan. Ya. At-thalib. At-thalibu akala, kita tulis di sini ya. Jadi tempatnya berpindah. Akala at-thalib ar-ruzza. Kalau ismiyah maka at-thalib didahulukan. At-thalibu akala ar-ruzza. Kalau ini saya katakan ya, akala ini adalah fi'il yang menunjukkan mufrad atau untuk satu orang ya, maka fa'ilnya di sini fa'il, maka fa'ilnya ini juga menunjukkan satu orang. Untuk ismiyah ya, kita balik di sini, dia adalah isimnya menunjukkan satu orang. At-thalibu akala juga fi'il yang menunjukkan untuk satu orang yang mengerjakan. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk musanna ya, fi'liyah ya. Karena dia fi'liyah maka untuk fi'liyah, apabila dia fi'liyah maka tidak harus memakai untuk yang dua orang ya, tetap memakai yang untuk satu orang yaitu fa'ala. Maafan, fa'ala berarti akala nggih. Akala fa'ilnya dua orang. At-thalibani ya, karena kita berbicara tentang musanna berarti at-thalibani ya. At-thalibani. At-thalibani ini menunjukkan dua orang. Kalau akala menunjukkan satu orang ya. Ini kalau fi'liyah ya, fi'liyah mau yang mengerjakan adalah satu orang atau dua orang atau tiga orang atau lima orang, maka fi'ilnya tetap memakai yang untuk satu orang ya, jadi fa'ala. Jadi kita pakai akala.
yang berubah hanya pada fa'ilnya. At-tolibani, 2 orang murid laki-laki. Ya. Jadi akala at-tolibani ar-ruza. Kemudian kita rubah menjadi ismiyah, ya, karena ismiyah maka di sini mana yang isim pelakunya, ya, at-tolibani kita pindah ke depan karena dia ismiyah. At-tolibani. Ya. Akala kita taruh di belakang karena ini adalah ismiyah, maka harus mengikuti yang depan. At-tolibani akala, ya. Jadi at-tolibani ini menunjukkan 2 orang, ya, 2 orang. Maka fiilnya, khobarnya ini khobar, ini mubtada. Khobar harus mengikuti mubtada. Maka ketika mubtadanya ini menunjukkan 2 orang, maka khobarnya yang berupa fiil harus memakai yang untuk 2 orang, ya. Jadi at-tolibani akala ar-ruza. 2 orang murid laki-laki sudah memakan apa? Ar-ruzana, nasi. Kita praktekkan yang untuk yang jamak, ya, yang jamak fi'liyah tetap pakai akala. Akala jamaknya apa? At-tolibuna. Ya, akala at-tolibuna ar-ruzza. Nah, sekarang kita lihat akala ini fi'il yang menunjukkan 1 orang, at-tolibuna 2 orang lebih, ya. Jadi ini jamak. Kalau fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya cukup pakai yang mufrad, tidak ikut jamak. Kita tidak memakai fa'alu at-tolibuna, tidak, ya. Jadi salah nanti, jatuhnya salah. Jadi pakainya adalah akala at-tolibuna, yang berubah adalah fa'ilnya, ya. Jadi yang mengerjakan yang berubah. Kemudian bagaimana untuk menjadi ismiyah? Kita tarik ke depan, ya. At-tolibuna kita pindah ke sini. At-tolibuna akala jadi fa'alu, jadi akalu. At-tolibuna akalu ar-ruzza, ya. Nah, di sini sudah jelas ini. At-tolibuna ini jamak. Fiilnya ikut jamak. Kenapa? Karena dia adalah mubtada dan akalu adalah khobar. Khobar selalu mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, maka fiilnya ikut mufrad. Kalau mubtadanya adalah musannah, maka fiilnya ikut musannah. Kalau mubtadanya jamak, maka fiilnya ikut jamak. Ini perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, ya. Saya ulang. Kalau pada fi'liyah, ya, fi'ilnya tidak berubah. Jadi ini sama semuanya. Mau fa'ilnya mufrad, mau fa'ilnya musanna, atau fa'ilnya jamak. Jadi sama, semuanya akala, akala, akala. Jadi kalau mufrad akala at-tolibu ar-ruzza. Kalau musanna akala at-tolibani ar-ruzza. Kemudian kalau jamak akala at-tolibuna ar-ruzza. Akan tetapi berbeda dengan ismiyah, ya. Ismiyah karena terbuat dari mubtada dan khobar selalu mengikuti mubtada. Maka jika mubtadanya mufrad, harus mufrad khobarnya. Kalau mubtadanya musannah, maka harus ikut musannah khobarnya, ya. Kemudian kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya harus mengikuti jamak. Jadi di sini at-tolibu mufrad, akala mufrad. Akala, yang kedua ismiyah at-tolibani 2 orang, akala memakai fi'il untuk 2 orang, ya. Kemudian at-tolibuna jamak, maka fi'ilnya ikut jamak, akalu. Jadi at-tolibuna akalu ar-ruzza, ya. Jadi murid-murid sudah memakan nasi, ya. Ini perbedaan cara membuat jumlah dari ismiyah dan jumlah dari fi'liyah dengan memakai fi'il madi, mudzakkar, walil ghaib.
Sukron, semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Ini adalah cara membuat secara dasar, tapi nanti kalau misalkan sudah ilmu nahwu dan sorofnya sudah mendalam, maka akan berubah lagi. Okay? Sukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.